Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes monitor, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Waalaikumsalam. Jelas, jelas. Terima kasih, Bapak. Suaranya jelas, mantap. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera, salam antusias buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Luar biasa. Di tengah kesibukan yang sangat luar biasa dari pagi, mungkin sampai sore hari ini, Bapak Ibu masih bisa berkumpul, masih bersilaturahmi, bisa untuk tetap belajar, untuk menimba ilmu. Saya mohon izin di mute dulu ya, biar tidak ada suara yang bocor. Alhamdulillah, sekali lagi tentunya kita sangat bersyukur di malam hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan agar masih bisa bersilaturahmi dan juga berkumpul sama orang-orang yang sangat hebat dan juga luar biasa, di mana tentunya pasti banyak ada yang beraktivitasnya yang bermacam-macam, tentunya ada yang bekerja di kantor, ada ibu rumah tangga, dan juga tentunya alhamdulillah pasti ada juga para calon pengusaha yang luar biasa di malam hari ini. Baik, saya pengen tahu dong yang hadir dari mana saja, boleh sebutkan nama dan aktivitasnya. Bali. Ya, sebentar masih bocor nih, saya mute dulu. Oke. Yang sudah hadir dari mana saja boleh di chat. Nanti kelas dimulai tepat di jam 20.00. Silakan persiapkan diri Bapak dan Ibu untuk menyimak di malam hari ini. Ya, ada Pak Sonjaya dari Bogor. Boleh dong Pak Sonjaya, aktivitasnya apa? Ada Pak Riswandi dari Pekanbaru. Ada Pak Sutriyasto dari Banjarnegara. Ada Bu Siti Farhati dari Purwokerto juga hadir. Ada dari Bali, Pak, ini nggak tahu Paham atau Buham ini. Terus ada TPJ Dian dari Dian Ragunan, Jakarta. Alhamdulillah, luar biasa di malam hari ini dari berbagai kota dan juga daerah bisa hadir dan menyimak di pembelajaran malam hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu siap untuk menerima informasi ini. Silahkan diusahakan jangan aktivitas sambil aktivitas, tapi fokus acara di malam hari ini. Saya akan memberikan informasi dan profil siapa yang mengisi akan sharing di malam hari ini. Sosok yang satu ini adalah sosok yang sangat istimewa. Background dan pendidikannya adalah sarjana dan apoteker dari Institut Teknologi Bandung ITB. Jam terbang beliau dalam mengisi training dan coaching sudah lebih dari 10.000 jam. Pengusaha, trainer sekaligus bisnis coach, pernah juga bekerja di perusahaan PMDN, BUMN, dan multinational company. Di tengah kesibukannya juga, beliau juga menjabat sebagai Presiden Indonesia Mengaji yang berfokus pada upaya pemberantasan buta huruf dan buta makna Al-Quran di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama, kita sambut Coach Hidayat. Selamat malam, Coach. Sehat, Coach? Ya, alhamdulillah. Mana Pak Arya, sehat? Alhamdulillah, Coach. Di pagi malam hari ini luar biasa nih. Ada informasi yang sangat luar biasa dan tentunya lihat nanti di rekening, Coach. Silakan, Coach. Dimulai, Coach. Ya, Silakan, baik. Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bukan sebuah kebetulan ya bagi yang hadir dan mungkin baru pertama kali menyimak, karena ada sebuah informasi yang kalau saja disimak dengan baik, kemudian tidak perlu menunda karena
siapapun dengan kondisi apapun malam hari ini bisa memanfaatkan sebuah peluang yang hadir dari ya terbangunnya saat ini atau mulai dibangunnya sebuah ekosistem emas yang dipelopori oleh Pak Mardigu Wowi Pasantio. Dan yang menarik, ekosistem emasnya ini bukan hanya bicara dibangun untuk di wilayah Indonesia, tetapi juga untuk ke seluruh penjuru dunia. Dan kalau selama ini kita sudah terbiasa ya, kita punya uang, katakanlah seperti itu. Dulu ya awalnya orang tidak percaya bank, akhirnya percaya. Dari aktivitas perbankan ada yang namanya ATM. Ya, awalnya mungkin juga tidak banyak yang menggunakan, tetapi lama-kelamaan orang juga percaya bahwa adanya ATM bisa membantu kita semua. Ya, dan dari awal ATM yang semula hanya berperan sebagai alat untuk menarik tunai, juga untuk transfer, kemudian ditambah lagi, ya fungsinya juga sebagai alat store. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara sekali lagi ya tadi ATM perbankan itu identik dengan ya tentu uang ya dalam hal ini rupiah. Nah, kalau kita coba evaluasi dan ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu coba perhatikan betul gitu ya. Dari tahun ke tahun apakah eh, nilai rupiah yang kemudian Bapak Ibu miliki itu nilainya naik atau malah jangan-jangan berkurang atau susut gitu ya. Dan saya coba berikan sebuah ilustrasi yang nyata. Kalau di tahun 2005 Bapak Ibu memiliki uang katakanlah 10 juta, bisa jadi dari hasil bekerja katakanlah seperti itu ya ditabung atau dari hasil bisnis ditabung punya 10 juta di 2005. Nah, nilainya saat ini di tahun ini itu hanya di angka 4,2 juta rupiah. Oke, jadi terus merosot nilainya. Nah, kalaulah di tahun 2005 Bapak Ibu sudah terbangun kesadaran yang baik terkait dengan pentingnya menabung emas, pentingnya mengamankan aset dengan ya tadi ya salah satunya adalah dengan mengkonversi rupiah yang kita miliki dengan emas, maka hari ini tentu ya harta Bapak Ibu bukan hanya terjaga tetapi malah meningkat nilainya karena harga emas di tahun 2005 itu adalah di kisaran 350.000, sementara di per hari ini gitu ya angka apa per gram emas itu sudah lebih dari 1 juta rupiah. Jadi kebayang kalau waktu itu ditukarkan dengan emas 10 jutanya, wah sekarang nilainya sudah luar biasa ya. Sementara kalau konteksnya rupiah susut. Nah, kalau kita kemudian coba Bapak Ibu diminta untuk memilih mau memegang sesuatu atau menyimpan sesuatu yang ini sesuatu yang disimpan atau dipegang ini kan sesuatu yang hasil jerih payah Bapak Ibu semua ya, misalnya karena dari hasil bekerja, hasil gaji yang disisihkan untuk ditabung atau dari aktivitas berwirausaha yang kemudian juga ditabung atau aktivitas-aktivitas lain yang menghasilkan uang, maka sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu mau ya terus ya terjebak dalam sebuah situasi yang tanpa disadari? Karena jujur saya juga baru aware ya terkait dengan hal ini ya di 7 bulan terakhir, 7 bulan terakhir. Betapa meruginya ketika kita tidak mengamankan aset kita gitu ya dalam bentuk emas. Karena yang tadi saya ingin pertegas misalnya, kalau Bapak Ibu punya opsi mau menyimpan sesuatu yang nilainya sudah pasti turun, gitu ya. Ini kenapa sudah pasti ya? Ya karena selama ini dalam perjalanan rupiah tidak, ya nggak ada rupiah kemudian akhirnya menguat secara luar biasa. Yang ada adalah makin turun kan, dan adanya inflasi terus menggerus nilai rupiah yang kita miliki. Nah, pertanyaan yang lain adalah, atau Bapak Ibu mau pilih yang menyimpan sesuatu atau memegang sesuatu yang nilainya naik. Oke, saya ulang ya, Bapak Ibu, apakah kalau Bapak Ibu memiliki pilihan mau menyimpan sesuatu yang nilainya kecenderungannya terus turun, ya, atau menyimpan sesuatu yang nilainya kecenderungannya dari waktu ke waktu terus naik? Boleh di chat ya jawabannya, apakah mau memilih ya memilih A atau B kalau itu adalah dua buah opsi ya yang kecenderungannya turun atau kecenderungannya naik.
Oke. Nah, kemungkinan selama ini ada sih keinginan juga, ada mungkin kesadaran gitu ya, pengen mengubah tabungannya yang biasanya dari rupiah, pengennya sih ke emas. Tapi kan terkendala, ya terkendala teknis misalnya salah satu teknis, eee, emas yang bisa dibeli katakanlah ya, itu yang ada adalah emas dengan gramasi besar, sehingga jadi tidak mudah bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang saat ini belum mampu menabung emas dengan gramasi kecil, ya, maaf, dengan gramasi besar. Nah, coba bayangkan kalau ternyata gitu ya, seluruh kemudahan itu ada. Nah, inilah yang sebetulnya ingin saya coba jelaskan ya, yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa sudah hadir saat ini dan terus akan kita kembangkan sebuah ekosistem emas yang luar biasa ya, yang dikembangkan oleh seorang anak bangsa. Beliau adalah seorang pengusaha, pemilik lebih dari 30 perusahaan di dalam dan luar negeri, seorang triliuner, ya asetnya triliunan rupiah. Beliau juga seorang filantropi, founder dari Rumah Yatim Indonesia. Namanya Pak Mardigu Wowi Prasantyo atau yang dikenal dengan panggilan Bosman Mardigu. Ya, saat ini beliau membangun ekosistem emas di mana yang pertama hadir itu adalah Dinaran. Apa itu Dinaran? Jadi kalau bicara apa itu Dinaran, Dinaran adalah gold payment system dan gold custodian, ya. Jadi simak dulu, perhatikan yang dimaksud dengan ekosistem emas. Yang pertama adalah Dinaran, yang kedua micro gold, dan yang ketiga adalah filigrana. Ini adalah eh, sebuah terobosan yang luar biasa yang dikembangkan oleh anak bangsa yang bahkan ya kalau kita bicara yang pertama dulu ya, Dinaran ini adalah gold payment system dan gold custodian pertama bukan hanya di Indonesia tapi juga pertama di dunia. Saat ini kita sudah tidak aneh lagi ya Bapak Ibu kalau sekarang dengan apa ya sesuatu yang cashless misalnya ya. Bapak Ibu mau bayar sesuatu ada menggunakan OVO atau menggunakan payment system yang lain gitu ya. Nah, yang menarik adalah Pak Mardigu atau Baswan Mardigu mengembangkan sesuatu yang bisa membantu kita melindungi nilai rupiah yang kita miliki. Ya, jadi yang beliau bangun adalah gold payment system dan gold custodian. Ya, seperti apa? Saya akan jelaskan lebih dalam lagi ya. Untuk lebih memberi keyakinan penuh dan membangun kesadaran yang utuh bahwa sudah saatnya mulai hari ini dan seterusnya kita betul-betul membiasakan diri menabung emas. Karena bagi yang muslim misalnya, kalau mau punya impian untuk berangkat ke tanah suci ya, untuk umroh katakanlah, biaya umroh saat ini di angka 30 jutaan ya. Nah, 30 juta kalau kita konversi ke emas ya 30 gram emas. Tapi kalau kita nanti ya Bapak Ibu ingin berangkat umroh 20 tahun lagi, bisa jadi harga umrohnya sudah 200 juta rupiah 20 tahun lagi ya. Tapi kalau kita bicaranya berapa gram emas, tetap 30 gram emas. Nah, ini yang harusnya betul-betul menjadi perhatian kita semua dan kita bangun kesadaran diri kita, keluarga kita, kerabat kita, ayo amankan asetnya. Amankan yang hasil kerja kerasnya itu jangan sampai ya hanya disimpan dalam bentuk rupiah ya kemudian nilainya susut ya. Jadi kalau siapapun dari kita Bapak Ibu ingin memiliki impian yang belum menikah misalnya ya ke depan mau menikah ya kemudian perlu menabung terlebih dahulu atau mau membeli kendaraan atau membeli rumah katakanlah ya atau mau berangkat haji maka pilihannya kan ada dua apakah mau simpan uang dalam bentuk rupiah atau mau menyimpan dalam bentuk emas. Kalau tadi sudah diberikan ilustrasi untuk umroh ya, umroh sekarang 30 gram emas, umroh 20 tahun lagi masih 30 gram emas. Tapi kalau dalam bentuk rupiah, umroh sekarang 30 juta, umroh 20 tahun lagi adalah 200 juta. Sama seperti kita membeli rumah misalnya. Kalau Bapak Ibu punya impian, ya bagi keluarga muda misalnya mau beli rumah, ya katakanlah rumah pertama, nggak apa-apa rumah subsidi juga ya, yang harganya mungkin 150 atau 200 juta ya, rumah pertama, tapi nggak mau ngutang, nggak mau nyicil, gitu ya, nggak mau pinjam ke bank. Jadi apa yang dilakukan? Saya mau nabung saja. Saya hitung, oke, harganya berapa? 200 juta. Baik, kalau begitu mulai tabung sekarang, dan ternyata setelah 5 tahun terkumpul 200 juta,
jangan terkaget-kaget kalau ternyata 200 jutanya nggak bisa dibelikan rumah. Kenapa? Harganya sudah naik. Nah, berbeda kalau mulai hari ini, oke, berapa ratus juta, berapa 200 juta, dikonversi ke dalam gramasi emas. Nah, mulailah yang ditabung adalah gramasi emasnya. Maka pada saat terkumpul sejumlah gram emas ya sesuai dengan harga yang tadi, di tahun kelima saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membeli rumah yang secara rupiah mungkin bukan 200 juta, tapi bahkan 200 juta atau lebih ya. Jadi inilah sebuah kesadaran yang perlu kita bangun dan yang luar biasa ya, beberapa hari yang lalu Bosman Mardigu melonsing satu program namanya 112. Program 112. Apa itu program 112? Diharapkan setiap satu keluarga itu bisa memiliki 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun ke depan. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua, maukah Bapak Ibu semua ya dibantu, dibantu, dibimbing, diarahkan agar memiliki kemampuan untuk bisa memiliki 1 kilogram emas dalam waktu 2 tahun. Kata-kata adalah doa. Jadi kalau menginginkan hal itu terjadi, siapa yang mau ketik saya. Silakan di chat. Siapa yang ingin dalam waktu 2 tahun ke depan, ya Bapak Ibu semua bisa memiliki tabungan minimal 1 kilogram emas. Ya, yang mau bisa memiliki tabungan 1 kilogram emas boleh chat ketik saya, ya. Dan saya bantu doakan agar yang Bapak Ibu harapkan bisa terwujud, ya. Nah, nanti tinggal caranya seperti apa? Ya caranya tentu mulai hari ini juga jangan ditunda ya. Jangan ditunda. Pertama misalnya Bapak Ibu mendownload aplikasi Dinaran. Ya ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu waktu pertama kali ya di keluarga kami, di keluarga saya, istri mendownload aplikasi Dinaran, tapi minimal untuk bisa transaksi itu 1 juta dulu gitu ya, 1 juta rupiah. Nah, sekarang saya coba kemarin ternyata dengan hanya 100.000 kita sudah bisa mulai menabung di Dinaran bahkan ya. Saya cobanya dengan 100.000. Oke, jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua silahkan dimanfaatkan dan tanyakan referralnya ke orang yang mengundang gitu ya. Dan yang dahsyat dari Dinaran nanti saya akan sebutkan ya. Saya akan jelaskan ada yang luar biasa gitu ya dari Dinaran, di mana Dinaran ini ya pertama ada ATM ya, ATM emasnya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya ketika katakanlah mentransfer rupiahnya itu masuk dalam bentuk digital misalnya, tetapi perusahaan langsung membackup dengan emas dan kapanpun Bapak Ibu mau ambil emasnya silahkan gitu ya, karena ada ATM emas. Dan yang menarik sahabat-sahabat semua, ini ke depan gitu ya, ini bukan cuma bicara apa katakanlah mengambil emas, oke, tetapi juga kita bisa setor emas, baik emas batangan atau emas dengan gramasi kecil. Tentu yang bisa diterima di sini adalah emas gramasi kecil dengan mereknya adalah Micro Gold. Nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang Micro Gold ya. Nah, dan setiap nanti pemilik Dinaran bisa memiliki kartu debit dan dengan kartu debitnya itu bisa di seluruh bank bisa tarik tunai ya. Jadi ini liquid banget gitu ya, sesuatu yang kalau ibu-ibu saya yakin ya, mungkin juga bukan cuma ibu-ibu, kita semua lah ya. Kita semua akan akan ketagihan gitu ya. Tapi secara positif ya, ketagihan untuk nabung, nabungnya dalam bentuk emas. Kenapa? Karena saya berikan ilustrasi misalnya ya. Kenapa istri saya juga begitu apa ya ketagihan nabung emas di Dinaran tuh karena biasanya kalau simpan uang 1 juta di bank ya dilihat lagi rekeningnya nilainya turun. Tapi ketika 1 juta itu disimpan di rekening Dinaran, apa yang terjadi? Pada saat disimpan langsung dikonversi ke dalam gramasi emas dan ketika rupiahnya nilainya merosot tapi nilai emasnya naik, maka ini akan terangkat naik. Jadi yang terjadi, ini real terjadi gitu ya. Biasanya simpan uang berkurang, ini simpan uang kemudian dikonversi dalam bentuk emas dan nilainya naik. Nah, ini yang menurut saya sahabat-sahabat semua ya, yuk mari kita mulai galakkan untuk bisa menabung emas dengan memanfaatkan hadirnya Dinaran. Oke, dan yang menarik di tahun ini insya Allah akan ada 10 ATM emas. Saya berharap ya nanti kita sama-sama bisa mendorong agar jangan 10 gitu ya, kalau bisa di tahun ini juga gitu ya, di 100 kota kabupaten gitu. Indonesia itu bisa tersedia
Oke, jadi saya yakin sebetulnya Pak Mardigu juga sudah akan mempersiapkan, tapi minimal 10 itu sudah insya Allah akan ada ya. Dan nanti saya akan jelaskan. Coach, ini kan baru bicara tentang dinaran, belum microgold dan apa? Nah, kembali ke sini ya. Belum microgold dan filigrana. Tapi saya mau lanjutkan dulu terkait dengan dinaran. Setelah hampir 3 tahun berjalan, ya, lebih dari 300.000 nasabah, lebih dari 7.000 transaksi per harinya, ya ketika dievaluasi dapatlah sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia itu ya nggak mampu kalau nabungnya dalam bentuk gramasi yang besar. Maka solusinya adalah ya harus ada emas dengan gramasi kecil dan juga harus ada solusi gitu ya. Kan tidak semua misalnya orang langsung percaya bahwa ketika menyimpan emas dalam bentuk digital, katakanlah ya, walaupun perusahaan membackup langsung dengan emas fisik, tetapi tentu ya untuk beberapa orang tertentu masih ada ragu juga gitu ya, karena kalau emas tuh pengennya kan ada bentuk fisiknya. Nah, dengan adanya tantangan ya di mana 90% penduduk Indonesia belum mampu menabung emas dengan gramasi besar, maka harus dihadirkan solusinya emas dengan gramasi kecil. Untuk itulah hadir yang namanya micro gold ya, yang ukurannya adalah 0,01, 0,02, 0,05 gram dengan desain yang sangat cantik. Untuk mengetahui lebih detail gambaran tentang micro gold, Bapak Ibu, mari sama-sama nanti kita saksikan sebuah video yang menggambarkan tentang micro gold ya. Dan yang terakhir nanti saya akan cerita terkait dengan filigrana, di mana filigrana ini adalah ya apa perhiasan perak tembaga berlapis emas murni 24 karat. Ya, visi misinya adalah bagaimana mengangkat tradisi metal Nusantara ke seluruh penjuru dunia dalam bentuk perhiasan berlapis emas. Saya yakin ibu-ibu nih kalau melihat aslinya, waduh pasti senang banget dan pengen bisa memiliki filigrana. Ya, oke, kita akan bicara lebih dalam tentang microgold dan bagaimana nanti sinergi antara adanya dinaran, ya ini sebuah perusahaan yang lebih dulu, kemudian lahir adiknya ya, yaitu microgold. Nah, seperti apa microgold dan saya akan jelaskan. Baru yang terakhir nanti hadir yang namanya filigrana. Yuk, kita tonton terlebih dahulu video yang memberikan gambaran terkait dengan apa itu microgold. Semua bisa punya emas. Microgold lahir dari kebutuhan pasar yang meningkat tajam akan sebuah benda yang punya nilai investasi tinggi dan memiliki nilai lindung yang aman, yaitu emas. Emas memiliki nilai investasi. Emas memiliki nilai lindung karena harganya stabil, anti inflasi, anti penurunan nilai mata uang. Maka kebutuhan akan emas meningkat tajam dalam beberapa tahun ini. Bahkan diperkirakan akan terus naik permintaannya dalam beberapa dekade ke depan. Efek pandemi, dilanjutkan efek perang, efek energi terbarukan, efek currency, kelangkaan pangan karena cuaca panas, inflasi dunia, resesi, menurunnya daya beli merupakan bagian dari penyebab tingginya permintaan akan emas. Jadi apa itu microgold? Microgold adalah produsen dan penjual produk emas dengan ukuran mikro, 0,01 gram, 0,2 gram, 0,02 gram, 0,05 gram, 0,1 gram. Fine Gold 999 bersertifikat. Pembeli produk microgold bisa menyimpan emas berukuran kecil tersebut, ukuran mikro yang nantinya bisa ditukar setelah akumulasi senilai 5 gram. Bisa ditukar dengan emas bersertifikat Antam 5 gram. Emas ukuran mikro sebagai alat tabung punya nilai simpan yang terus akan bergerak naik harganya. Anda ingin punya simpanan emas untuk berhaji misalnya, ingin berwisata setiap 2 tahun sekali, ingin punya simpanan untuk Idul Kurban, untuk umroh, untuk kuliah, menabung untuk membeli rumah. Simpanlah dalam ukuran 0,01 gram yang Anda beli seharga 14.000 atau 0,05 gram yang Anda beli sekitar 63.000 rupiah. Kumpulkan dan ketika sudah terkumpul sejumlah kelipatan 5 gram, tukarkan dengan emas logam mulia bersertifikat Antam di Microgold. Sahabat emas, Microgold punya penawaran menarik untuk Anda menjadi mitra Microgold. Sebagai pedagang emas mikro, orang Microgold tidak menjual eceran ke publik. Microgold hanya menjual ke mitra Microgold.
Apa itu Mitra Microgold? Mitra Microgold adalah reseller yang akan memperoleh harga khusus jika membeli produk untuk dijual kembali ke publik. Ada dua macam produk. Yang pertama adalah retail, di mana Mitra Microgold bisa membeli satu produk saja bahkan, atau bisa menjual custom desain khusus. Untuk customize bersertifikat Microgold, minimum pembeliannya adalah 1000 piece. Akan selesai dalam waktu 14 hari setelah proof print desainnya disetujui. Manfaatkan peluang untuk memberikan hadiah dalam bentuk emas mikro customize bersertifikat. Bisa untuk kampanye legislatif, kampanye kepala daerah, bahkan kampanye calon kepala negara. Atau jadi bagian dari gift, souvenir acara kantor, kartu nama, undangan pernikahan, apapun ide kreatifnya. Dimanapun, apapun gambarnya, selama terbitan Microgold akan diterima di Microgold sebagai pertukaran dalam bentuk logam mulia 5 gram emas bersertifikat Antam. Baik, Bapak Ibu, dengan hadirnya Microgold tentu tidak lagi menjadi alasan bagi siapapun untuk tidak mulai menabung emas. Karena contoh misalnya ya, Microgold dengan ukuran 0,01 gram, masyarakat bisa membeli dengan harga 15.000 ya. Dan tentu seseorang yang misalnya punya penghasilan sehari 100.000, kalau dia simpan dalam bentuk rupiah, ini kan terlalu liquid gitu ya, ada tukang bakso juga dibeliin, habis gitu ya. Tapi kalau kemudian ya kita mulai terbiasa nih untuk menabung, dan untuk menabung dimudahkan. Salah satunya ada hadirnya emas dengan gramasi kecil yang kita dengan brand Microgold. Dan yang menarik Bapak Ibu semua, Microgold ini ya di-backup dengan support sistem blockchain sehingga keamanannya terjaga ya. Mari kita sama-sama saksikan terlebih dahulu satu video yang memberikan gambaran tentang keamanan dari Microgold. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau memperlihatkan keamanan apa aja sih yang udah tersedia di kartu yang aku pegang ini alias Microgold. Kalian pasti udah pada tahu kan Microgold apa? Ya, itulah keamanan dari Microgold yang di-backup dengan support sistem blockchain ya. Sehingga kalau saat ini masyarakat sudah sangat percaya kalau ya katakanlah bertanya, "Ini emasnya sertifikatnya apa?" Antam, selesai. Masyarakat percaya. Nah, ke depan dengan diinformasikan sudah hadir Microgold yang bukan hanya ada dalam bentuk fisiknya ya. Jadi di sertifikat itu Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya. Nah, di tengahnya itu adalah emasnya ya, ada emas yang bisa dicek, silakan Bapak Ibu bisa cek di toko emas gitu ya, bahwa gramasinya benar, kemudian ini fine gold 999 ya, berarti 24 karat. Dan kalau bicara tentang keaslian, apakah ini betul-betul asli, itu tinggal scan barcode seperti yang baru saja Bapak Ibu saksikan ya. Jadi kalau kita bicara kenapa Microgold, ya harganya ini terjangkau ya. Jadi kalau dibandingkan emas-emas dengan gramasi kecil yang sudah ada di pasaran, Microgold ini harganya ya paling murah dibandingkan yang lain. Dan kalau kita bicara emas sebagai alat tabung misalnya ya, di pasar kalau ada emas dengan gramasi kecil tuh banyak yang harganya tidak masuk akal. Contoh misalnya ukuran 0,001.
harganya 7.000, 10.000 gitu ya. Sekarang kalau 0,001 itu kan kalau kita anggaplah sekarang harga emas 1 juta ya, ini kan 1 juta lebih. Kita bulatkan ke bawah 1 juta, berarti 0,001 itu kan cuma Rp1.000. Kalau masyarakat beli dengan harga 7.000, apalagi 10.000 atau lebih, ya kemahalan gitu ya, kemahalan dan tidak bisa dijadikan alat tabung. Karena kalau kita beli, kita simpan 2 tahun misalnya, nilainya naik 2 kali lipat, dari Rp1.000 jadi 2.000. Lah belinya 7.000 gitu ya. Nah, hadirnya micro gold ini betul-betul Bapak Ibu semua ya memberikan satu apa ya, menurut saya kalau di pasar ini pasti akan terdisrupsi ya. Karena apa? Karena ya harganya paling murah dan setelah itu selain itu ada backup support sistem blockchain yang membuat masyarakat akan terjaga gitu ya rasa percayanya. Jadi ke depan micro gold ini akan sangat dipercaya oleh masyarakat ya karena tadi bukan hanya bicara emasnya ada fisiknya yang bisa dites, tetapi juga begitu mudahnya untuk bisa mengetahui apakah micro gold yang dimiliki asli atau tidak. Tinggal scan barcode saja ya. Oke, ini gambaran-gambaran desain dari micro gold ya, ada edisi batik, kemudian ini edisi Idul Fitri kemarin, dan yang menarik ini sebentar lagi akan launching nih ya, sebentar lagi akan launching edisi lukisan dari serial ya, micro gold serial Raden Saleh ya, yang merupakan bagian dari pengenalan sejarah pejuang seniman dunia menghormati karya masterpiece dan pelajaran bagi putra bangsa akan kekayaan budaya Nusantara. Keren banget Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi dengan adanya micro gold ini luar biasa dan micro gold ini kenapa saya bilang ya kalau dibandingkan dengan emas saja, emas memiliki yang namanya functional benefit sebagai alat tabung. Tetapi dengan micro gold itu ada 2 tambahan yang bisa masuk ke dalam micro gold yaitu emotional benefit dan juga satu lagi nanti spiritual benefit. Apa emotional benefit ya? Contoh misalnya ya saya berikan buat Bapak Ibu mungkin barangkali ada teman atau kerabatnya mau mencalonkan diri jadi anggota legislatif gitu ya. Karena 2024 adalah tahun politik, saya yakin semua banyak sekali yang kemudian mendaftar jadi caleg. Oke, bayangkan kalau calon anggota legislatif bagi-bagi uang misalnya ya, rugi banget kan bagi-bagi uang hari ini dibagi besok juga lupa. Atau bagi-bagi nasi bungkus, iya dimakan sih tapi habis itu lupa. Berbeda ketika ya calegnya ini membagikan katakanlah micro gold, ada emasnya gitu ya, ada emasnya dan kalau kemudian didesain sedemikian rupa ya, ada foto calegnya, ada nomor, ada partainya, ada nomor partainya. Nah, yang menarik kalau kemudian bisa contoh misalnya ya, ini custom design yang dibuat oleh Indonesia Mengaji gitu ya, ada doa yang di dibuat di sini sehingga nggak mungkin dibuang kan begitu ya. Jadi kebayang kalau kemudian ya emasnya nggak dibuang, disimpan di dompet, itu kan terpapar terus gitu ya, terpapar terus. Kalau dibikin doanya, doa lunas hutang. Tiba-tiba setahun berjalan hutangnya lunas gitu ya, karena setiap saat melihat foto ya, melihat micro gold-nya, dibaca doanya gitu ya. Wah, ini salah satunya nih karena apa? Karena doa gitu ya, kekuatan doa dan tentu ikhtiar ternyata hutangnya bisa lunas. Maka tentu foto caleg di sana, wah ini ikut berkontribusi. Kebayang Bapak Ibu semua ya, dengan harga kalau kita sudah jadi mitra itu hanya 12.000. Ya 12.000 dibandingkan tadi nasi bungkus saja udah bisa jadi 15.000, 20.000 atau lebih. Atau bagi-bagi uang yang nilainya 50.000, ini tentu jauh lebih murah, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ya. Oke. Dan yang menarik lain misalnya kalau kita bicaranya functional benefit. Ini ke depan kami akan ke Pangandaran bertemu dengan Bupati Pangandaran gitu ya. Di Pangandaran itu ada pantai yang begitu indah namanya Pantai Madasari. Alhamdulillah di Ramadan kemarin saya berkunjung ke Pantai Madasari, ketemu juga dengan Pak Bupatinya gitu ya, silaturahim. Dan bayangkan kalau kemudian seseorang datang ke Pantai Madasari, pulang ya, kemudian membeli souvenir atau oleh-oleh micro gold emas yang kemudian gambar desainnya gambar Pantai Madasari. Sesuatu yang memorable,
sesuatu yang akan disimpan oleh yang bersangkutan. Mungkin kalaupun harganya bukan 15.000 tapi 20.000 orang tetap akan beli, ya. Dan kami sudah tes, saya sudah tes gitu ya, karena dalam program Indonesia Mengaji, jadi ketika ada special edition seperti yang dibuat oleh Indonesia Mengaji, ini bahkan bisa dijual 50.000. Kenapa? Karena ada spiritual benefit-nya. Jadi kalau beli satu pieces ini, ya ini adalah password untuk bisa belajar di Indonesia Mengaji dari tidak bisa baca Quran sampai lancar, sampai fasih, cukup beli satu pieces ya, dan kemudian bisa ikut pembelajarannya sampai tuntas gitu ya. Jadi melalui micro gold bukan hanya functional benefit, tapi juga ada emotional benefit dan bahkan spiritual benefit bisa kita cangkokkan ke dalam micro gold. Oke, kita lanjutkan. Apa benefit menjadi mitra micro gold? Oke, Bapak Ibu, ketika seseorang menjadi mitra micro gold, pertama, dia bisa dapat keuntungan dari penjualan retail. Silakan, mau jual retail, katakanlah yang 0,01 dijual 15.000, ada keuntungan retailnya, ya. Atau mau memasarkan desain custom, ya silakan juga gitu ya. Dan kabar baik, Bapak Ibu tidak perlu 1.000 pieces untuk desain custom, cukup 300 pieces saja ya. Keuntungan kedua atau benefit kedua menjadi mitra micro gold adalah Bapak Ibu ketika mengedukasi temannya, kerabatnya, saudaranya, ayo nabung emas gitu ya. Maka ketika mereka sudah mulai terbiasa, mulai awalnya beli dari Bapak Ibu 15.000 terus nanya, supaya saya dapat lebih murah gimana? Ya sudah, jadi mitra saja. Karena pada saat mereka menjadi mitra, maka mereka akan dapatkan harganya harga reseller ya. Jadi tentu jauh lebih murah. Dan dengan demikian ya saya yakin tuh ya teman atau kerabat yang sudah mulai terbiasa tadinya nabung emas dengan harga 15.000, sekarang akhirnya memilih untuk menjadi mitra micro gold. Dan Bapak Ibu sebagai orang yang memberikan referensi itu dapat 150.000 per BRO. Dan ada yang lagi yang dahsyat Bapak Ibu. Nah ini saya mau jelaskan dulu sebentar. Saya keluar dulu ya karena ada yang coret juga nih. Oke, saya akan kembalikan ke slide sebelumnya. Ini ada yang menarik ya. Oke. Coba perhatikan Bapak Ibu semua kembali ke slide yang satu ini ya. Sebentar. Nah, kembali ke sini. Jadi melalui terintegrasinya Dinaran, Micro Gold, dan satu lagi adalah nanti dengan filigrana ya, di mana emas bisa menjadi sebagai alat simpan, alat tukar atau komoditas ya, bisa menjadi perhiasan yang sangat diminati. Nah, dengan terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung emas, tentu ya sahabat-sahabat semua, kebutuhan atau permintaan terkait dengan micro gold akan melonjak tinggi. Dan hal yang sederhana yang biasanya menjadi pertanyaan ya, jadi selama 6 bulan itu orang selalu bertanya, ini nanti emasnya laku nggak? Bisa dijual kemana? Gitu ya. Oke, yang menarik ketika nanti sudah ada ATM di semua tempat, Bapak Ibu tinggal store tunai ya, mau emas punya emas antam disetorkan ke dalam ATM itu bisa, atau Bapak Ibu emas micro gold-nya yang gram masih kecil ini juga bisa disetor tunai ya, disetor tunai. Jadi kalau sudah disetor tunai nggak mikir lagi dong, nggak nanya lagi ini bisa dijual atau tidak. Kenapa? Karena pada saat micro gold-nya disetor tunai ke ATM, apa yang terjadi? Tercatat di rekening Dinaran ya berapa gramasinya, dan kalau Bapak Ibu mau liquidkan gitu ya kan sudah ada kartu debitnya yang bisa ditarik dimanapun ya. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa kalau Bapak Ibu dibandingkan dengan emas-emas dengan gramasi kecil yang lain ada di pasaran, ya memang visi mereka nggak ke sana gitu ya. Tidak menjadikan emas sebagai alat simpan, apalagi alat tukar. Ya, nah ini dahsyat nih kalau kita bicara alat tukar. Zaman dahulu orang kalau mau beli sesuatu gitu ya, ya ditukar barang yang dimiliki dengan barang yang katakanlah dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan dengan orang lain, atau ditukarnya dengan emas. Ke depan Bapak Ibu, 3 bulan dari sekarang. Ini dia. Ya, 3 bulan dari sekarang, 500.000 merchant yang ada di Tokopedia itu bukan hanya ketika ada produk dicantumkan harganya berapa, tetapi juga dicantumkan berapa gram emas. Sehingga Bapak Ibu bisa menukarkan emasnya dengan berbagai macam barang yang dijual di Tokopedia. Ini yang akan terjadi. Iya, saya senang dengan istilah yang disampaikan
Pak Mardigu ya, ini adalah game changing. Ini akan mengubah perilaku masyarakat. Ini akan mengubah kebiasaan kita yang biasanya ya kita simpan rupiah kita dan kita sadar betul, ini kalau kita pakai rupiah ya nilainya terus merosot. Tetapi ya game changing-nya adalah semakin banyak orang ke depan berbondong-bondong untuk bisa memiliki atau menyimpan uangnya dalam bentuk emas gitu ya, baik disimpan di digital atau dalam bentuk fisik. Dan kalau bentuk fisik masih kecil, micro gold adalah solusi terpercaya. Oke, jadi inilah sebuah ekosistem yang luar biasa yang dibangun oleh Bosman gitu ya. Bahkan yang terakhir ini dihadirkan filigrana yang bisa ya saya yakin ya, ini bukan cuma mak-mak di Indonesia, mak-mak di seluruh dunia gitu ya. Siapa sih yang nggak suka gitu ya kalau dapat perhiasan, apalagi perhiasannya berlapis emas 24 karat ya. Jadi dengan 3 bulan lagi nih ya, Tokopedia saja yang sebuah platform digital yang begitu besar gitu ya, percaya dengan micro gold dan dinaran. Nah, mari sama-sama jangan sampai kita kehilangan momentum adanya ekosistem ini tapi kita nggak take benefit gitu ya. Maka kita harus mendapatkan keuntungan dari hadirnya ekosistem yang dibangun oleh Bosman Mardigu ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, tadi saya sudah jelaskan tentang keuntungan atau manfaat atau benefit menjadi mitra micro gold. Dan yang luar biasa adalah di poin ketiga, kita punya kesempatan ya ketika Bapak Ibu ikut berkontribusi dalam membangun grup atau membangun jaringan reseller, maka ya bisa berpeluang mendapat penghasilan 4,5 juta rupiah per hari untuk 1 BRU. Oke, jadi saya alhamdulillah ya saya sudah mencapai angka ini nih ya kemarin pencapaiannya 4,5 juta per hari. Nah, walaupun dihitung nanti setiap hari dan seminggu sekali dicairkan. Nah, hari Rabu ini hari yang ditunggu-tunggu nih bagi para mitra micro gold. Karena kenapa? Karena omsetnya dihitung Selasa ke Selasa, dihitung nanti sampai tepat jam 12 malam. Nah, besoknya sudah dicairkan gitu ya. Jadi bisa mendapatkan income tiap minggu tambahan buat siapapun yang terlibat menjadi mitra micro gold ya. Dan yang di luar dugaan saya, ternyata selain memperoleh uang gitu ya, Bosman juga memberikan hadiah melalui program Leadership Reward Program ya. Dan saya bersyukur saya bisa mendapatkan 11 tiket. Saya pribadi mendapatkan 11 tiket. Yang kalau 11 tiket ini tiketnya tiket cruise ya ke 3 negara, jalan-jalan ke 3 negara. Insya Allah kami sekeluarga dan nanti teman-teman para leader Micro Gold akan jalan-jalan bersama Bosman di akhir bulan ini ya, tanggal 29, 1 minggu nanti ya 6 hari kita berjalan-jalan sebagai reward dari perusahaan ya. Dan 7 bulan saya menjalani bisnis ini alhamdulillah sudah lebih dari 140 bahkan sudah lebih dari 150 gitu ya juta saya peroleh. Dan kalau tiketnya dirupiahkan ditotalkan berarti 7 bulan saya menekuni micro gold, alhamdulillah 1/4 miliar sudah saya peroleh ya. Dan kabar baiknya, kalau dulu saya harus keluar uang karena pilihannya cuma keluar modal kan begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu nih dengan catatan, Bapak Ibunya memang tidak punya modal, Bapak Ibu bisa menjadi mitra kerja. Kenapa kok bisa jadi mitra kerja dan tidak perlu modal? Karena ada pihak lain yaitu mitra investor ya. Nanti saya jelaskan tentang mitra investor. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Saya yakin sudah muncul pertanyaan, Coach, berapa sih sebetulnya investasinya agar saya bisa menjadi mitra micro gold, saya bisa jadi pebisnis micro gold? Investasinya adalah 2.950.000 ya, modalnya 2.950.000 untuk membeli BRO. BRO singkatan dari business right owner ya atau hak bisnis. Jadi nggak bisa nih Bapak Ibu mau dagang jualan micro gold kalau Bapak Ibu nggak punya lisensinya ya, maka harus beli lisensinya. Berapa harga lisensinya? 2.950.000 seumur hidup ya, seumur hidup. Di mana dengan lisensi tersebut Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas support system digital blockchain, digital payment system, digital personal dashboard, digital monitoring bisnis gitu ya, seumur hidup. Dan kabar baik bukan hanya mendapatkan BRO gitu ya, tetapi Bapak Ibu juga dapat 1,8 gram emas. Dan ada program menarik nih, kalau Bapak Ibu malam hari ini take action langsung daftar gitu ya, diurus bisa malam ini juga. Kalau nanti bisa ya
hubungi yang mengundang. Kemudian selain bisa mendapatkan bukan 1,8 lagi, tapi 1,9 gram emas mikrogold. Ditambah lagi ada bonus satu pieces ya, cincin filigrana ya, cincin berlapis emas 24 karat ya. Ini keren banget, nanti cincinnya Bapak Ibu bisa lihat ya, gambar-gambarnya tadi sudah sebetulnya kan ya. Jadi ini perhitungan. Tadi saya sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa berpotensi mendapatkan grup commission bonus yang besarannya maksimal adalah 4,5 juta per hari. Coach, dari mana hitungannya? Jadi begini, oke, kita akan diminta untuk membangun 2 tim, ya, tim A dan tim B, grup A dan grup B, grup sales A, grup sales B, gitu ya. Nah, ini kita akan kerja bareng-bareng, bukan kerja sendiri untuk membangun jaringan reseller ini, oke, dan akan ada omset dalam bentuk BRO. Kita akan ya diberikan oleh perusahaan grup commission bonus kalau grup kiri di minggu ini ada 3, ya minimal ada 3 transaksi di grup kiri, 3 transaksi di grup kanan. Yang setiap transaksinya perusahaan tuh nabungin tuh 75.000, tapi bisa cair kalau 3 kiri 3 kanan, 6 kiri 6 kanan, 9 kiri 9 kanan, 12 kiri 12 kanan, dan seterusnya sampai maksimal di 30 kiri 30 kanan. Oke, sekarang kalau 3 kiri 3 kanan ya tinggal dijumlah saja, 3 tambah 3 6, 6 kali 75.000 ya lumayan. Kalau seminggu dapat 450.000 hasil kerja bareng-bareng ya ini kerjanya ringan, hasilnya besar gitu ya. Nah, kalau ternyata dalam 1 hari ya Bapak Ibu bisa dapat transaksinya 30 kiri 30 kanan, ini maksimal karena kalau 30 40 yang 10-nya flush out, terbuang gitu ya. Nah, yang dihitung tetap 30 tambah 30 60 kali 75.000 4,5 juta rupiah ya. Oke, jadi transaksi per hari jika melewati 30 kiri 30 kanan kelebihannya flush out, dan maksimum pendapatan per harinya adalah 4,5 juta rupiah. Kalau mingguan adalah 31.500.000 dan untuk 1 BRO ya. Sementara Bapak Ibu bisa boleh mengambil lebih dari 1 BRO. Bahkan saya sarankan ambilnya 3 BRO. Coach, kenapa harus ambil 3 BRO? Ya, nah, paling tidak ginilah ilustrasi yang paling sederhananya di awal. Saya dulu ambil 1 BRO, padahal sudah disarankan sejak awal ambil 3 BRO. Dan kenyataannya setelah berjalan ini ya saya nyesel gitu ya. Kenapa? Karena kalau ambil hanya 1 BRO, penghasilan kita cuma dari 1 BRO. Ibarat kita membangun 1 toko emas dengan dibandingkan dengan membangun 3 toko emas. Tentu kalau ya kinerjanya sama, ya kita akan punya penghasilan 3 kali lipat kalau kita punya 3 BRO ya. Oke, membangun timnya seperti apa? Ilustrasinya begini. Saya yakin di antara kita semua ya, adalah 100 orang teman atau kerabat atau saudara ya. Anggap nih setelah Bapak Ibu edukasi mereka dari 100 orang ada 2 saja orang yang kemudian tertarik untuk bergabung di Microgold ya. Maka di bulan pertama hadirlah 2 orang yang berasal dari Bapak Ibu semua. Nah, 2 orang ini kan bisa melakukan duplikasi, bisa melakukan hal yang sama sehingga dari semula ya kalau 2 di awal tuh disimpan 1 di kiri, 1 di kanan. Oke. Nah, dari 1 kemudian berkembang, bertumbuh kelipatan 2. 1 jadi 2, bertambah lagi 4 di bulan berikutnya, tambah lagi 8 di bulan berikutnya, dan seterusnya. Jangan anggap sepele, karena di bulan ke-11, ya, tim yang semula mungkin baru cuma ya belasan atau puluhan, di bulan ke-11 itu bisa mencapai 1.000 orang di kiri dan 1.000 orang di kanan. Ya. Bahkan di bulan ke-12 ya akan terus bertambah. Oke, dan di bulan ke-11 kalau sudah 1.000 tim di kiri, 1.000 tim di kanan, sangat mungkin terjadi transaksi yang tadi saya bilang 30 kiri, 30 kanan ya. Jadi penghasilannya bisa di angka 4,5 juta rupiah per hari ya. Jadi saya menyarankan buat Bapak Ibu yang punya modal saat ini silahkan ambil 3 BRO gitu ya. Bisnisnya dijalankan sendiri. Tapi kalau nggak punya uang, tidak perlu kecil hati, nanti tinggal hubungi yang mengundang, Bapak Ibu akan dapat solusi, bisa menjadi mitra kerja. Ya. Dan ini saya akan jelaskan. Ya. Oh, ini gambar cincin filigrananya, cakep-cakep Bapak Ibu. Ya. Promonya berakhir di tanggal 20 Mei, maka saran saya jangan ditunda sampai 20 Mei, karena bisa jadi nanti transaksinya penuh sekali di 20 Mei. Nah, lebih baik dari sekarang, ya, dari malam hari ini, kalau Bapak Ibu sudah paham, ya, atau paham nggak paham misalnya Bapak Ibu lihat peluang ini
langsung ambil kesempatan emasnya ya. Bisa langsung segera mendaftar dibantu oleh orang yang mengundang. Oke, saya akan cerita satu peluang ya dari hadirnya komunitas ini. Ya, siapapun yang memiliki uang lebih ya daripada disimpan di bank, ya tentu hasilnya juga kecil gitu ya. Ini hasilnya jauh lebih dahsyat Bapak Ibu semua. Seperti apa? Ya, investasi Bapak Ibu ya bersama Micro Gold itu bisa kembali lebih dari 75% di bulan pertama. Jadi saran saya ini paket terbaik bagi yang memiliki modal yang cukup besar gitu ya. Total investasinya langsung Bapak Ibu semua beli 447 BRO gitu ya, 447 BRO dikali 2.950 berarti 1,3 miliar ya. Oke, dan cashback-nya karena masih promo dapat 1,9 gram emas yang kalau kita nilai ya, kita rupiahkan anggap 1 juta padahal lebih kan ya. Ini nilainya adalah 849 juta rupiah. Dan kalau Bapak Ibu daftarnya di masa promo ini dapat tiap BRO itu 447 ya. Tiap BRO dapat 1 pieces. Jadi kalau ambil 447 BRO, Bapak Ibu akan dapat 447 pieces. Yang per piecesnya harganya 370.000. Jadi kalau dirupiahkan filigrananya saja itu besarannya di angka 165 jutaan ya. Sehingga total cashback-nya emas Micro Gold dan filigrana totalnya adalah 1 miliar lebih. Modal 1,3 kembali di bulan pertama 1 miliar lebih gitu ya. Kalau kita hitung persentase cashback-nya itu adalah 76,95% di bulan pertama. Oke, bahkan kalau diselesaikan di minggu pertama ya di minggu pertama ya. Dan karena Bapak Ibu dengan modal sebesar ini Bapak Ibu tidak perlu menjalankan bis ini, akan ada mitra pengelola ya. Dan mitra pengelola inilah yang nanti akan membuka peluang bagi mereka yang ingin menjalankan bis ini tapi tidak punya modal ya, sehingga mereka bisa berperan menjadi mitra kerja. Nah, ketika ini dijalankan bisnisnya, apa yang terjadi? Selain cashback yang tadi, maka sangat mungkin ya kan 75% lebih sudah kembali, tinggal sisa 25%-nya ya, anggap ya seperti itu. Itu akan kembali di 6 bulan sampai 12 bulan maksimal ya. Saya yakin bisa lebih cepat dari itu. Oke, dan setelah berjalan 12 bulan, potensi 1 BRO dari grup commission bonus setelah 12 bulan adalah 135 juta per bulan. Anggap saja asumsi pencapaiannya hanya 10%. Ya, berarti 13.500.000 rupiah gitu ya. Bagian investor itu 20%-nya. 20% kali 13.500.000 itu adalah 2,7 juta per bulan. Jadi potensi BRO untuk investor yang tinggal duduk diam saja gitu ya, lumayan nih setelah 1 tahun per BRO ada 2,7 juta. Jadi kalau kita kali 447 juta, sangat mungkin menghasilkan miliaran rupiah per bulan bagi investor. Anggaplah terburuk nggak 10% tapi cuma 1%-nya, ya lumayan tetap. Ya, potensinya adalah 120.690.000 rupiah per bulannya. Ini rangkumannya, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat, total investasinya adalah 1,3 miliar, total cashback-nya di angka 1 miliar lebih ya, kembali modal dalam 6-12 bulan, potensi penghasilan di bulan ke-13, kalau ini pencapaiannya hanya 10%-nya, itu adalah 1,2 M, dan kalau cuma 1%-nya, maka bisa didapatkan 120 juta lebih per bulannya. Oke, itu saja. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kita akan adakan sesi tanya jawab ya. Kalau yang baru bergabung, jadi saya kembali mengingatkan ini summary singkatnya ya. Sudah hadir nih ekosistem perdagangan emas dunia ya, diawali dari Indonesia nanti akan menyebar ke seluruh dunia. ATM Dinara nanti akan ada di mana-mana. Sehingga ketika Bapak Ibu punya uang pasti sudah supaya aman, bahkan nilainya cenderung naik, saya simpan saja di emas gitu ya. Bapak Ibu bisa beli Micro Gold terlebih dahulu misalnya, kalau nggak ya tidak langsung buka rekening Dendaran juga boleh, simpan emas Micro Gold-nya, ya saran saya langsung mulai malam ini juga buka saja rekening Dinarannya, kemudian di saat yang bersamaan Bapak Ibu bergabung menjadi mitra Micro Gold, boleh juga sebagai mitra investor, atau kalau nggak punya modal sama sekali bisa sebagai mitra kerja. Nanti ke depan kalau filigrananya sudah mulai dipasarkan, Bapak Ibu juga bisa menjual filigrana dan menghasilkan keuangan. Sehingga dari hasilnya Bapak Ibu bisa menabung
ya, dari keuntungannya bisa ditabungkan agar harapan selama 2 tahun bisa memiliki 1 kilogram emas bisa terwujud. Itu saja ya, saya kembalikan ke Pak Arya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, luar biasa malam hari ini penjelasannya. Baik, komentarnya juga dahsyat, top, keren. Terima kasih. Ini ada yang kita sudah siap untuk dibuka sesi tanya jawab. Kayaknya bisa open mic juga untuk tanya jawab. Silakan kita dibatasi saja sampai jam 9. Buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya silahkan. Ini sementara kalau di chat, sementara ATM belum ada. Bisa beli microgold di mana? Cara nata, berarti caranya kali ya. Ini tulisannya tipe, Coach. Itu Pak Arya aja yang jawab, bisa pasti. Jawabannya memang ATM belum ada. Terus kalau mau beli microgold di mana? Bisa di website di microgold.fund. Nanti bisa lihat di website di situ. Caranya tadi tinggal ada keranjang di situ bisa belanja. Pak Arya, Yuk. mohon maaf, ATM-nya bukan belum ada, ATM-nya Hah? sudah Oh, ada, sudah ada, sorry. satu di Jakarta, ATM-nya sudah di ada di kantor. kantor STS. Lupa. Satu sudah ada di kantor Iya, ya. iya, iya. Nah, cuma kan awalnya belum terintegrasi dengan microgold ya. Awalnya belum terintegrasi dengan microgold. Dan nanti akan ada 10 itu, 10-nya sudah bisa store tunai juga gitu ya. Jadi sudah bisa store tunai microgold, ya bisa store emas antamnya mau ditabung boleh, sehingga ada ditabung di dinaran gitu ya. Kita udah nggak cerita lagi, nih microgoldnya buyback, nggak ada cerita buyback, udah aja tinggal store tunai ke di ATM dinaran. Nah, ini kan tinggal sabar, tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan lagi sudah akan ada 10. Saya bahkan mendorong nih ya, karena Bosman sudah mempersiapkan blueprint-nya agar ini bisa di-franchise-kan. ATM-nya bisa di-franchise-kan ya. Jadi bagaimana nantinya gitu ya dengan sistem franchise ATM ini di seluruh kota kabupaten akan available. Dan dengan seperti itu, ya udah kemudahan. Inilah yang saya sebut game changing gitu ya. Masyarakat nanti akan berbondong-bondong untuk nabung ya, punya microgold, tabung di rumah. Kalau udah agak banyak sedikit, aduh ngeri simpen di rumah, mending ditabung aja di store tunai di ATM Jinaran, langsung terkonversi gitu ya. Mau diambil tunai kapanpun, tinggal ke seluruh ATM bisa didebit dimanapun ya, di ATM manapun. Jadi ini luar biasa, betul-betul game changing ya. Jadi dari dulu saya tuh menyimak gitu ya, kalau Pak Bosman cerita game changing, ya oh iyalah game changing. Kenapa? Karena bayangkan ini para ayah nih, para suami ya, coba deh malam ini download aplikasinya ya, terus istrinya dikenalkan dengan ini, udah akan edik gitu ya, punya uang dikit pengen gatel aja, pengennya apa? Udahlah ditabungin aja, ditabungin gitu ya, karena lihat pertumbuhan ya. Jadi kalau nyimpen uangnya di ATM biasa kan, di bank misalnya, susut kan nilainya gitu ya, kena biaya administrasi, kena inflasi, nilainya susut. Sementara begitu ditabung di dinaran, nilainya naik gitu ya. Gimana nggak ketagihan? Ini adalah ketagihan yang positif gitu ya. Sama kan kalau sekarang ini kenapa tren orang belanja online ini senang banget. Saya juga dulu sama, ini apa sih emak-emak nih tiap saat belanja online lagi, beli lagi. Ternyata saya nyobain. Iya ya. Kalau yang namanya belanja online gitu kan, nunggu barang datang, begitu datang paket gitu kan, penasaran, ini barangnya udah datang sesuai nggak dengan yang ada yang diharapkan ya, sesuai dengan yang misalnya di toko online-nya. Begitu dibuka, nah itu ada satu experience tersendiri yang membuat seseorang edik. Nah saya yakin nih sama, nabung emas tuh demikian gitu ya. Orang sekarang setiap saat udahlah ya, itu kalau ada uang udah langsung pindahin aja ke dinaran. Waduh dahsyat gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, itu budaya positif. Artinya apa? Begitu kita secara masif mengkomunikasikan ini, ya sudah barang tentu semua akan berlomba-lomba untuk bisa memiliki emas mikro gold gitu ya, atau menabung di dinaran. Nah, dengan demikian nanti ekosistem yang terbangun ini akan mengalami percepatan. Apalagi dengan sistem yang dibuat oleh Bosman ya, bisnis modelnya di micro gold itu membuat kita bisa punya penghasilan 135 juta per bulan. Ya. Per hari 4,5 juta rupiah. Ya tuh Pak Arya tahu penghasilan saya ya.
Rp4,5 juta itu bukan omong kosong gitu ya, alhamdulillah. Nah, besok tuh hari yang bahagia buat saya dan teman-teman yang sudah bergabung. Kenapa? Hari Rabu kan gitu. Saatnya menikmati hasil gitu kan. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, nggak ada alasan. Sekarang bilang nggak punya duit, ya sudah segera daftar malam hari ini juga. Daftar sebagai mitra kerja. Yang punya duit, nggak usah ngaku nggak punya uang, rugi nanti. Ya, saya bilang rugi. Kenapa? Ya karena kan kalau mitra kerja berbagi 70-30 ya, hasilnya 70-30, 70 untuk mitra kerja, 20% buat investor, 10% untuk mitra pengelola. Oke, ya kalau misalnya dikerjakan sendiri kan hasilnya 100% buat sendiri. Seperti itu ya gambarannya. Monggo, Pak ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ya, terima kasih Coach atas jawabannya. Sebetulnya sudah terjawab nih. Untuk buka rekening dinaran bisa di bank mana saja. Kalau di luar Jakarta, kapan adanya ATM-nya, Coach? Jadi gini, pertama ya download aplikasi Dinaran tuh sudah bisa malam ini. Tinggal tanya nih ke yang ngundang ya. Makanya yang ngundangnya pertanyaannya udah buka rekening belum, Mas? Saya nanya yang ngundangnya ya. Sekarang nggak usah ditunda dan sudah bisa langsung dapetin referral. Nah, ya nanti dari kita mereferensikan kalau terjadi transaksi apa segala macam dapat benefit dari perusahaan ya. Dapat ya nanti biar dijelaskan sama orang Dinaran gitu ya. The benefitnya. Tapi sudahlah ya Bapak Ibu bisa buka dan itu gratis downloadnya. Tinggal kalau mau mulai diaktifkan, mau nabung mulai dari 100.000 bisa gitu ya. Dari 100.000 juga bisa. Oke. Nah, 10 ATM-nya siapa saja? Jadi gini, 10 ATM awal ini akan diberikan kepada leader yang memenuhi kualifikasi tertentu. Ada yang namanya Centurion ya. Doakan saja, insya Allah saya sih sepertinya dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa achieve Centurion sehingga satu ATM di Bandung insya Allah pasti ada. Amin gitu ya. GR. Satu ATM di Bandung. Jakarta sudah barang tentu gitu ya dan mungkin di beberapa kota saya belum bisa kasih tahu di mana saja gitu ya. Tunggu nanti dari manajemen. Tetapi dengan adanya peluang nanti franchise, waduh, saya udah dibisikin juga ya kemarin Bosman ngobrol, Coach tahu nggak kalau orang punya ATM Dinaran dan para Centurion gitu ya, itu kan dititipin satu ATM, itu tuh bisa dapat ya 100 juta bisa dapat. Wow, lumayan juga ya kalau ketitipan ATM bisa dapat 100 juta ya per bulan kan lumayan gitu ya. Jadi saya yakin kalau banyak orang misalnya senang ambil franchise Mart gitu ya, mau Alfamart, Indomart, begitu tahu nanti ada franchise ATM ini, orang berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba. Karena ini betul-betul pertamanya bukan cuma pertama di Indonesia, ini pertama di dunia. Gila gitu loh pemikirannya tuh saya bilang, wah gila. Ini gimana nggak orang berbondong-bondong gitu ya untuk bisa mengubah uangnya. Karena kalau saya simpan dalam bentuk rupiah ya susut. Mending saya transformasi ke emas. Nah, untuk yang belum percaya dengan hal-hal yang berbau digital, mereka kan harus megang fisiknya, kan begitu ya, fisiknya. Dan kalau fisiknya cuma ada Antam yang gramasinya besar-besar ya repot gitu ya. Makanya hadir Micro Gold ya dan dengan sistem bisnis model yang dibangun maka sangat mungkin pertumbuhan yang eksponensial karena target Bosman adalah di setahun ke depan ini 5 juta BRU. 5 juta BRU gitu ya. Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, ini adalah orang-orang yang asabikunal awalun. Orang-orang yang awal, yang akan kemudian mendapatkan benefit yang luar biasa dengan catatan, malam ini juga ngambil keputusan. Karena tinggal milih aja kok. Nggak punya modal, daftar mitra kerja. Punya modal, daftar mitra Micro Gold, mitra pebisnis. Punya modalnya agak besar gitu ya, dan kemudian coach saya tuh sudah sibuk banget, nggak mungkin bisa menjalankan bisnis ini. Nggak apa-apa, kalau sibuk kan berarti punya uang gitu ya. Nah kalau punya uang jadi mitra investor saja, sehingga bisa menikmati bisnisnya, hasil bisnisnya tanpa harus kerja keras. Ya, kayak hari ini nih ada ucapan terima kasih dari investor yang udah dikirim hasilnya gitu ya. Oh alhamdulillah, nggak nunggu lama, nggak nunggu. Jadi setelah berinvestasi gitu ya, bahkan kalau mau melobi saya kasih keringanan nih. Ini keringanan malam hari ini ya. Silahkan hubungi apakah yang mengundangnya bersedia menjadi mitra pengelola ya, mitra pengelola sehingga Bapak Ibu hanya dengan 3 BRO misalnya ya bisa jadi investor. Tapi ya tanyakan dulu yang mengundangnya bisa nggak jadi mitra pengelola. Kalau tidak nanti biar kami bantu ya.
ada orang-orang yang memang kualifikasinya kalau mitra pengelola sudah harus leader, ya. Sudah harus leader dulu, tinggal supaya tingkat kesulitan di lapangan juga sudah mengerti, gitu ya. Nah, nanti berarti dengan 3 BRO saja itu nggak sampai 10 juta, nggak sampai 9 juta bahkan. Tepatnya 8.850.000 ya. Dengan sejumlah itu, Bapak Ibu hasilnya dahsyat gitu ya. Even cuma 20%-nya ya. Jadi kalau setelah 1 tahun per 1 BRO kalau investor tuh 2,7 juta potensinya. 2,7 kali 3, lumayan lah ya. Setelah 1 tahun bisa menghasilkan. Dan ini kenapa saya yakin? Saya sudah buktikan 1 BRO saya saja sudah menghasilkan lebih dari 1/4 miliar ya. Artinya ini belum apa-apa. Di mana kemarin saya belum memanfaatkan yang namanya sosial media berbayar ya, Facebook Ads sebagai sarana promosi. Nah, ke depan Bapak Ibu kita bisa menjangkau 171 juta pengguna Facebook. Kita bisa menjangkau 80 juta pengguna Instagram ya, juga pengguna TikTok misalnya untuk bisa sama-sama bergabung dan mengembangkan jaringan atau membangun ekosistem Mas ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Arya, sudah jam 9. Monggo. Iya, Coach, ini ada pertanyaan. Kalau franchise sebetulnya sudah disebutkan ya, franchise itu 400 juta rencananya, Coach ya? Franchise 400 Ya, juta. itu baru gambaran awal ya. Gambar awal ya. Nah, ini ada yang bagus sih, Coach. Izin tanya, Coach, bagaimana kalau tidak bisa jualan? Apakah masih bisa mendapatkan bonus-bonus yang tadi? Saya dapat 1/4 miliar nggak dari jualan. Percayalah, saya nggak suka jualan, Bapak Ibu. Ya, saya tuh nggak suka jualan gitu ya. Jadi ya saya sukanya berbagi cerita gitu ya. Dan yang paling penting sebetulnya sahabat-sahabat semua ini adalah teamwork, tidak kerja sendiri. Kalau kerja sendiri, waduh, repot lah, nggak mungkin gitu ya. Impossible saya mendapatkan sebesar ini. Dan apa yang saya dapatkan sebetulnya nggak gede-gede amat, karena saya salah gitu ya. Kalau saya sejak awal ambil 3 BRO, penghasilan saya kan 3 kalinya tuh dari angka yang tadi potensinya ya. Karena saya ambilnya 1, udah deh, itu penyesalan seumur hidup tuh. Waduh, ya itu, ya nyesel mah biasanya belakangan gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengalami seperti yang saya alami gitu ya. Ngapain juga, karena kalau ibaratnya 3 toko tuh bisa langsung kita setup ya bersamaan. Hasilnya ya kita bangun produktivitasnya dalam waktu yang sama tuh hasilnya kurang lebih deket gitu ya. Mendekati angka yang sama sehingga ya kalau kita kalikan 3 kan penghasilan kita jauh lebih dahsyat ya. Seperti itu. Ya, Coach, sudah cukup nih. Ini ada pertanyaan cuman ini, model microgrid baru sudah keluar belum ya? Belum, nanti diumumkan. Nanti diumumkan. Dari pusat belum diumumkan. Kalau alamat kantor di mana? Sebetulnya sudah ada di website. Alamat kantornya itu di STC Jakarta, di Senayan City. Jadi silakan di website juga ada. Kayaknya sudah cukup, Coach. Sudah ini ada yang baru nih. Kalau Bagaimana? nggak bisa ngajak mitra, gampang jadi investor aja. Udah duduk meneng baik. Duduk meneng baik. Duduk diam saja gitu ya, duduk diam saja. Investor tuh duduk diam saja. Ini hari ini ada yang ditransfer itu diam aja nggak ngapa-ngapain. Nyari mitra kagak gitu ya. Jualan apalagi ya. Cuma beli BRO ke perusahaan, belinya ke perusahaan nih. Jadi nggak ke kami ya, beli ke perusahaan, nanti dibantu oleh tim manajemen, udah tinggal nunggu, duduk diam, nggak ngajak-ngajak, nggak membina, ya wes menang baik, nggak jualan, dapat. Makanya ya Bapak Ibu bisa berperan menjadi mitra investor gitu ya, dengan cara ya minimal kalau saya terbaik sekali saran saya 447 udah itu mah paket terbaik deh ya 447 berarti membeli 447 BRO. Paket kedua ada 55 BRO ya 55 BRO. Paket ketiga adalah 35 BRO. Tinggal pilih Bapak Ibu mampunya di mana. Nggak mampu banget tapi tetap nggak mau jalanin bisnis ini. Ya wes minimal 3 gitu ya. Coach, tapi nggak bisa 3 juga. Ya jangan gitu ya, kalau nggak bisa ya udah jalanin bisnis. Sampai punya duit kan gitu ya. Ya namanya juga investor kan gitu. Investor berarti kan punya duit ya. Jadi kalau memang nggak bisa jalanin, nggak bisa ngajak-ngajak, nggak bisa jualan, wah, asik tuh tinggal jadi investor ya. Tinggal jadi investor aja, tinggal duduk diam, insya Allah, Bismillah, insya Allah duit datang. Dan itu sudah terbukti ya. Amin, amin. Ya,
Silakan Bapak dan Ibu, sudah ada jalannya, sudah ada solusinya. Silakan ambil keputusan untuk segera bergabung. Hubungi yang mengundang Bapak dan Ibu untuk segera fokus dan segera daftar malam hari ini juga. Karena waktunya sudah mepet, filigrana ini luar biasa gitu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu kan ya. Jadi silakan dimanfaatkan buat Bapak dan Ibu. Coach, kayaknya sudah cukup Coach di jam 21.04. Ada closing statement Coach. Iya, Bapak Ibu di depan Bapak Ibu sudah hadir. Tinggal milih aja kok. Nggak punya duit, mitra kerja. Ya, nggak punya modal jadi mitra kerja gitu ya. Kalau memang punya modal, ya belum bisa jadi investor karena modalnya sangat besar, ya sudah modalin sendiri, jalankan sendiri. Oke, kalau ternyata nggak bisa menjalankan karena saking sibuknya, ya sudah nggak apa-apa kan. Kalau sibuk berarti punya uang gitu ya. Yang bingung tuh kalau sudah nggak punya waktu, nggak punya uang, terus ngapain aja gitu ya. Maaf gitu ya. Ya iya dong, kan bingung. Ironi dong, udah nggak punya waktu, terus nggak punya uang. Terus ngapain aja selama ini? Kalau bisa nggak punya waktu, nggak punya uang. Kan gitu. Kalau nggak punya uang ya wajar, mungkin waktunya kan banyak gitu kan. Nah, berarti kan bisa menjadi mitra investor ya. 3 pilihan terbuka lebar, jangan sampai nanti Bapak Ibu sadar ya, tersadar-sadar tuh baru 1 tahun lagi, ya Allah gila bener ekosistemnya, udah ATM di mana-mana gitu ya, ATM di mana-mana, itu udah banyak miliarder baru, udah banyak yang punya tabungan minimal 1 kilogram emas. Jangan sampai Bapak Ibu terlambat ya, di saat yang lain mengambil keputusan, Bapak Ibu kemudian masih mikirnya kelamaan, padahal ya nggak ada resiko ya, dengan ini Bapak Ibu tidak ada resikonya, ya nggak punya modal tinggal langsung mendaftar sebagai mitra kerja ya. Nanti akan dibimbing step by step-nya bagaimana bisa menjalani sebagai mitra kerja. So, jadilah orang yang beruntung di saat peluang itu hadir Bapak Ibu ambil ya. Langsung memang di saat kesempatan itu datang Bapak Ibunya siap ya. Nah, kalau siap nggak siap sekarang ya sudah siapkan dengan segera, bismillah ambil keputusan kan gitu ya. Karena jangan sampai yang tadi saya bilang, banyak yang malam hari ini ambil keputusan dan kita menjadi pihak yang kemudian tidak mengambil keputusan hanya karena hal-hal yang kemudian sebetulnya tinggal ditanyakan saja. Kalau ada keraguan, ada apa, tinggal tanya ke pihak yang mengundang, atau nanti boleh ya nanya ke Pak Arya juga boleh tuh ya. Silakan. Tapi wabil khusus silakan tanya ke pihak yang mengundang. So, sahabat-sahabat semua ya, tidak ada yang kebetulan, mudah-mudahan ini jadi jalan keberkahan bagi kita semua, dan saya ingin memperkuat kembali program 112. Yuk, mari sama-sama kita siapkan ya keluarga kita dengan baik, bagaimana kita bisa memiliki 1 kilogram emas 2 tahun yang akan datang. Dan dengan itu, kita menjadi keluarga yang makmur, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, luar biasa di malam hari ini. Terima Waalaikumsalam kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang luar biasa sudah hadir dan juga bisa menyimak di malam hari ini. Saya Ahmad Sunaria, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam 112. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, nanti Pak Arya. Sama-sama.